Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarni Hamdan, mahasiswa Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Khairul Ternate, dari kelas 5A. Di sini saya akan membahas materi tentang analisis domain kognitif, afektif, dan psikomotor. Dari salah satu mata kuliah, evaluasi pembelajaran matematika. Taksonomi Bloom. Taksonomi merupakan sistem klasifikasi yang berasal dari bahasa Yunani dan mengandung dua arti, yaitu taksim atau pengaturan, dan nomos atau ilmu pengetahuan. Taksonomi Bloom berangkat dari kata pemikiran seseorang psikologi pendidikan, yaitu Dr. Benjamin Bloom 1956, yang membantu pemikiran pendidikan pada level yang tertinggi, yaitu menganalisis dan mengevaluasi konsep, proses, prosedur, dan prinsip, bukan hanya mengingat fakta atau hafalan. Taksonomi Bloom banyak yang diterapkan ketika merencanakan tujuan belajar dan pembelajaran dan berbagai aktivitas pembelajaran. Pada awal penyusunan taksonominya, Bloom merumuskan dua domain pembelajaran, yaitu domain kognitif, keterampilan mental atau pengetahuan, dan domain afektif, pertumbuhan persamaan atau bidang emosional atau sikap. Pada tahun 1966, Simpson merumuskan satu domain untuk melengkapi taksonomi yang dicetuskan oleh Bloom, yaitu domain psikomotor, keterampilan manual atau fisik. 1. Analisis domain kognitif. Domain kognitif, pemahaman konsep. Menurut Bloom dalam Anggarini 2012 diartikan sebagai kemampuan untuk menyerap arti dari materi atau bahan yang dipelajari. Pemahaman ini menjelaskan sebagai banyak peserta didik mampu menerima, menyerap, dan memahami pelajaran yang diberikan oleh guru kepada peserta didik, atau sejauh mana peserta didik dapat memahami serta mengerti apa yang dibaca, yang dilihat, yang dialami, atau yang dirasakan berupa hasil langsung yang dilakukan. Tabel 1, revisi taksonomi Bloom, domain kognitif. Taksonomi Bloom lama: C1 pengetahuan, C2 pemahaman, C3 aplikasi, C4 analisis, C5 sintesis, C6 evaluasi. Taksonomi Bloom baru: C1 mengingat, C2 memahami, C3 mengaplikasikan, C4 menganalisis, C5 mengevaluasi, C6 mencipta. 2. Analisis domain efektif. Analisis domain afektif. Domain afektif, Krathow et al. 1964 menyatakan bahwa domain afektif merupakan domain yang meliputi rasa, nilai, apresiasi, antusiasme, motivasi, dan sikap. Kompetensi siswa yang mencerminkan afeksi yang baik dapat terlihat dari sikap kedewasaan yang sesuai dengan usia dan perkembangan siswa dan tercermin pada perilaku atau attitude sehari-hari pada proses pembelajaran, baik dari dalam kelas maupun di luar kelas. Ada beberapa contoh
Perilaku yang mencerminkan sikap atau afeksi yang baik dari siswa seperti disiplin dalam menjalankan semua kewajiban terkait proses pembelajaran, bertanggung jawab atas apa yang dilakukan. Semangat dan antusiasi dalam mengikuti pembelajaran, menghormati, serta menghargai guru dan teman sebaya dan sebagainya. Krathwohl et al. 1964 menyampaikan tentang level domain afektif sebagai berikut. Bagian 1 level domain afektif. Internalisasi nilai, pengorganisasian, menghargai, menggapai fenomena, menerima fenomena. 3. Analisis domain psikomotor. Domain psikomotor tercetus oleh pemikiran Sponson 1966 yang menyatakan bahwa kemampuan psikomotorik berkaitan fisik, koordinasi, dan penggunaan bidang keterampilan motorik yang harus dilatih secara terus-menerus dan diukur dari segi kecepatan, presisi, jarak, produser, atau teknik dalam eksekusinya. Simpson mendefinisikan kemampuan psikomotik tersebut didasarkan pada penelitian di bidang pendidikan industri, pertanian, ekonomi rumah tangga, pendidikan bisnis, musik, seni, dan olahraga. Simpson 1972 menyampaikan bahwa tujuan aktivitas untuk mengkategorikan kemampuan psikomotorik yang dimulai dari yang paling sederhana meningkat menjadi ke hal yang rumit. Kategori tersebut terdiri dari 1. Persepsi, 2. Kesiapan, 3. Meniru, 4. Membiasakan, 5. Mahir, 6. Alami, dan 7. Orisinal. Tokoh lain yang mengkaji tentang kemampuan psikomotik yaitu Duff 1967 yang membagi kemampuan psikomotik dalam 5 tingkat yaitu 1. Meniru, 2. Memanipulasi, 3. Presisi, 4. Artikulasi, dan 5. Naturalisasi. Kategori kemampuan psikomotorik yang disampaikan oleh kedua tokoh di atas saat ini dipergunakan untuk mengukur kegiatan pembelajaran yang melibatkan fisik, motorik, dan kinestetik seperti olahraga, seni musik, seni rupa, seni tari, drama, percobaan dalam sains. Jadi kesimpulannya, domain pengetahuan atau kognitif dalam taksonomi Bloom berkaitan dengan ingatan berpikir dan proses-proses penalaran. Domain afektif merupakan domain yang meliputi rasa, nilai, apresiasi, antusiasme, motivasi, dan sikap. Domain psikomotorik merupakan kemampuan yang berkaitan dengan fisik, koordinasi, dan penggunaan bidang keterampilan motorik yang harus dilatih secara terus-menerus dan diukur dari segi kecepatan, presisi, jarak, prosedur, atau teknik dalam eksekusinya. Nah, itu saja pembahasan dari saya.
Selebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.